meminimalisir kos yang mau dijual bisa menggunakan coklat bubuk yang dicampur dengan air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa berkumpul bersama-sama menghadiri undangan yaitu untuk berhalal bihalal undangan Intan Sejati sekoordinator Surabaya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Ta'ala yang membuat suasana ini tenang, tentram, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, bisa bercengkerama bersama-sama, bisa makan bersama-sama, bisa senang-senang bersama-sama. Tapi ketahuilah saudaraku, suatu masa semua ketenangan, ketentraman, kesenangan akan kita tinggalkan semuanya itu. Karena dunia hanyalah sementara. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit, bumi, bintang. Dialah Allah Ta'ala yang memelihara bumi, langit, bintang, sehingga suasana dan keadaan ini dalam suatu genggaman Allah Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan rezeki sehingga hari ini kita semuanya bisa makan bersama-sama. Tetapi ketahuilah saudaraku, semuanya keadaan makan dan lain sebagainya akan kita tinggalkan semuanya itu. Maka hadir saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang selalu memikirkan atas kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan dari masa-masa dia hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta benda, pangkat jabatan, bahkan ketampanan dan kecantikan tidak bisa membuatkan suatu kebahagiaan. Bahkan kita punya harta banyak tidak bisa membuat bahagia di dalam hati kita. Kebahagiaan seseorang hanya terletak pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sebentar lagi saudara-saudara kita
bisa berkumpul bersama-sama, maka sebentar lagi pula kita akan tinggalkan semua ini. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia hanyalah sementara. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah semua wa Ta'ala, kita harus selalu ingat akan kematian kita. Bahwa orang yang cerdik, orang yang cerdas, bukan orang yang bertitel banyak, tetapi orang yang cerdik, yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan atas kematiannya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia ini bukanlah penduduk dunia, tetapi manusia adalah penduduk akhirat. Kita ingat bahwa nenek moyang kita Nabi Adam, Ibu Hawa adalah orang-orang akhirat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita masih hidup di dunia, kita harus memikirkan atas kehidupan nanti di akhirat kita. Dan kita harus membangun akhirat kita selama kita masih ada di dunia. Karena apa saudaraku? Kalau kita sudah di akhirat, sudah tidak bisa memikirkan akhirat kita lagi. Bahkan kita akan kecewa nanti, ya Allah kembalikan kami di dunia, Allah kembalikan kami di dunia. Itulah nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu ajal kapan tiba, tetapi kita persiapkan kehidupan kita, yaitu kehidupan yang selama-lamanya, yang tak ada habis-habisnya. Manakala kita di akhirat kita hidup senang terus, kalau kita susah terus. Tak apalah kita di dunia ini, kalau ataupun kita miskin sementara, kalau ataupun kita sakit pun sementara, kalaupun kita kaya pun sementara. Itulah hidupan di dunia, karena dunia ini adalah sementara. Tapi nanti di akhirat kita akan selama-lamanya. Maka mari kita persiapan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat umur kita ini bagaikan es yang mencair. Digunakan tidak digunakan, es itu akan tetap mencair. Begitu pula umur kita, digunakan tidak digunakan tetap akan habis. Begitu pula air itu akan berbalik arah. Maka saudara yang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa muda lagi. Kita lama-lama akan tua. Kalau sudah tua, larinya akan kemana? Maka saudaraku, mari kita persiapkan betul kehidupan yang sementara ini untuk menuju kehidupan yang baru, yang selama-lamanya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus sholibil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang selalu mengingatkan dalam kebenaran dan selalu mengingatkan dalam kesabaran. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu riwayat telah dikisahkan seorang yang bernama Abi Waqqas. Saat itu baginda Rasulullah SAW telah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang datang dengan pakaian lesu, kumuh sekali. Maka kemudian baginda Rasulullah telah memanggil, Abi Waqqas, Abi Waqqas, Abi Waqqas adalah ahli surga, Abi Waqqas adalah ahli surga.
Maka para sahabat telah terheran-heran mengapa Abi Waqqas disebut seorang ahli surga. Maka sahabat yang lain bernama Abu Darda, dia sangat heran kenapa Abi Waqqas disebut ahli surga. Maka keesokan harinya Abu Darda datang ke rumahnya Abi Waqqas. Kemudian singkat cerita, Abu Darda telah bermalam di rumahnya Abu Waqqas hingga sampai 3 hari. Hari pertama dilihatlah kegiatan-kegiatan Abu Waqqas, sholatnya ya begitu-begitu saja, sholat malamnya juga begitu-begitu saja, sampai hari kedua bahkan hari ketiga tetap saja begitu-begitu saja. Maka Abu Darda dengan sangat memikirkan apa gerangan Abi Waqqas kok bisa disebut seorang ahli surga. Maka ditanyalah Abi Waqqas, wahai Abu Waqqas, apa amalan kalian sehingga baginda Rasulullah menyebutmu adalah orang ahli surga? Wahai Abu Darda, aku tidak mempunyai amalan apa-apa kecuali saya tidak mempunyai pikiran hati yang dengki pada seseorang, tidak pernah menyakiti seseorang, bahkan tidak ada sesuatu yang tersurat dalam pikiran saya, benci dan lain sebagainya kepada seseorang. Itulah amalan saya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang harus kita petik, kita ambil, kita contoh, sehingga inilah sahabat-sahabat Nabi yang sukses di dunia dan sukses akhirat. Maka kalau kita akan menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses akhirat, mari kita contoh para sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang telah sukses di dunia dan akhirat. Semoga sedikit yang dapat kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.